Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Selamat Selamat siang, Mbak siang. Fani. Yudisium tanggal 17. Iya, Loh, si Aib lu ya? Temen tuh ya. Hmm? diajarin nggak? Oh, Ke Gina. Aplikasi pinjaman yang praktis. Kalau mau minjem uang, kemudian di ini loh, di Buah Batu saya apa? Apotek Dami yang Buah Batu sih, dokter siapa? Dokter Savitri itu dokter aku kenapa itu? Nah, itu kan tarifnya tahu sendiri itu per sekali. Mana? Ya kelihatan sudah begini pemutar. Oh, udah masuk. Lagi nyari dia buku, lagi mencocokkan itu semua di bawah sampai ke sebelah ini sampai. Izin tripod. Izin tripod. Tripod. Yang buat ini. Di sini kan nggak ada link. Oh, dibalasnya lagi kakeknya dan lagi. Lagi saya.
Selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Sudah terdengar. Sudah terdengar. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu kegiatan sosialisasi bantuan APS pada siang hari ini. APS dong sih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti-Ristek, Bapak Lukman, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 3 sampai dengan 8 atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 3 sampai dengan 8, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah 3 sampai dengan 8, serta Bapak Ibu semua dari perguruan tinggi swasta yang hadir secara daring pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara sosialisasi program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi pendidikan tinggi tahun 2023 yang siang hari ini kebetulan untuk wilayah 3 sampai dengan 8. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti-Ristek Bapak Lukman. Beliau tidak dapat bergabung bersama kita semua dikarenakan sedang dalam perjalanan udara untuk diri agenda. Semua yang kami hormati sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti, yang tentu tujuannya untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Lalu sebagai bentuk akuntabilitas publik, maka akreditasi studi ini dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri atau yang biasa kita sebut dengan LAM. Bapak dan Ibu, berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti-Ristek kembali menyelenggarakan program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi pendidikan tinggi atau yang akan biasa kita sebut dengan program bantuan. Capcay buat bulan jajan. Ya, tinggal aja, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu terputus. Sudah terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Sudah. Sudah Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Baik, izin melanjutkan Bapak dan Ibu. Program bantuan APS ini diperuntukkan bagi program studi Bapak Ibu yang habis masa akreditasinya di tahun 2023. Dengan adanya program bantuan APS ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan di perguruan tinggi yang memang sesuai kriteria dan layak untuk menerima bantuan APS ini.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya mewakili Direktur Kelembagaan untuk membuka acara sosialisasi program bantuan APS pada siang hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program bantuan APS pada siang hari ini kami buka. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh para narasumber dapat menambah informasi kita semua untuk dapat mengikuti program bantuan APS ini dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu semua, pada kegiatan sosialisasi program bantuan APS siang hari ini akan dijelaskan yang pertama bagaimana mekanisme mengikuti program bantuan APS ini. Serta yang kedua akan dijelaskan juga bagaimana penggunaan aplikasi bantuan APS untuk Bapak Ibu semua dapat mengusulkan prodinya yang habis masa akreditasinya di tahun 2023 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara sosialisasi program bantuan APS ini, mari kita maaf Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti Bapak dan Ibu, yaitu penyampaian mekanisme pelaksanaan program bantuan APS tahun 2023. Sudah hadir bersama kita Ibu Josephine Margareta selaku Koordinator Substansi Penilaian Kinerja Direktorat Kelembagaan. Kepada Ibu Epin kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Dan suara saya juga sudah terdengar jelas kah Sudah, Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu pimpinan LLDikti atau yang mewakili serta pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah program transformasi akreditasi program studi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait program bantuan ini secara lebih terperinci. Pertama-tama terkait latar belakang serta tujuan dari program bantuan transformasi akreditasi program studi ini adalah berawal dari amanah Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 53 yang menyebutkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi yang mana penilaiannya dilakukan oleh BAN-PT dan juga lembaga akreditasi mandiri. Saat ini Bapak Ibu sudah terdapat 6 LAM yang sudah berdiri dan mendapatkan izin operasional, dan dengan telah berdirinya 6 LAM tersebut, maka Kementerian melalui Ditjendiktiristek mendorong serta mendukung proses transformasi akreditasi khususnya program studi dari BAN-PT kepada LAM guna tetap berjalannya sistem penjaminan mutu yang baik, dan juga selain itu melihat banyaknya PTS yang telah mengusulkan bantuan akreditasi program studi pada tahun 2022 yang lalu, sehingga pada tahun 2023 ini Direktorat Kelembagaan kembali menyelenggarakan program bantuan transformasi akreditasi program studi bagi perguruan tinggi swasta, dengan tujuan dan harapan melalui program ini pemerintah dapat membantu PTS meringankan beban biaya akreditasi yang diajukan kepada LAM. Selanjutnya, untuk program bantuan transformasi ini, cakupan LAM yang masuk dalam program ini bertambah 1 dari tahun sebelumnya, sehingga 6 LAM yang terdiri dari LAM PTKes, LAM Teknik, LAM Infokom, LAM Skama, LAM Pendidikan, dan juga LAM Emba. Kemudian bantuan transformasi akreditasi program studi ini diperuntukkan kepada perguruan tinggi yang telah mengusulkan atau mengajukan akreditasi ke LAM, dan karena ini merupakan bantuan pemerintah, maka diberikan dalam bentuk
dana penggantian sebagian atau partial reimburse dari total biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi, sehingga beban perguruan tinggi dalam mengeluarkan biaya akreditasi menjadi lebih ringan. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi terkait cakupan lain serta bentuk bantuannya seperti apa, pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan terkait penerima bantuan serta kriteria apa yang menjadi persyaratan dalam program bantuan ini. Pertama, terkait penerima bantuan program ini antara lain, program ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi swasta akademik seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi yang menjadi naungan ataupun kewenangan Ditjen-Dikti-Ristek. Selain itu, seperti perguruan tinggi vokasi ataupun perguruan tinggi yang menjadi naungan di bawah kementerian lain, belum bisa menjadi cakupan dalam program bantuan ini. Kemudian yang kedua, program studi yang menjadi ranah atau cakupan program ini merupakan program studi umum yang menjadi kewenangan Ditjen-Dikti-Ristek. Selain itu seperti prodi keagamaan belum bisa diperuntukkan dalam program ini. Selanjutnya yang ketiga, penerima bantuan ini masih sama seperti tahun sebelumnya ya Bapak Ibu, yaitu hanya diperuntukkan bagi program studi jenjang sarjana atau S1. Jenjang prodi di luar sarjana seperti jenjang vokasi D3, D4, kemudian magister, doktor, ataupun profesi belum dapat diakomodir dalam program bantuan pada tahun ini. Dan yang keempat, program bantuan ini diperuntukkan bagi program studi yang jangka waktu masa akreditasinya berakhir di tahun 2023, atau bisa juga program studi baru yang mendapatkan izin operasional dari kementerian pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2023 ini harus melakukan reakreditasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terdapat beberapa kriteria dalam program bantuan transformasi akreditasi program studi yang menjadi syarat perguruan tinggi untuk bisa mengusulkan program ini, yaitu yang pertama terkait pelaporan PD Dikti program studi, yang mana minimal paling rendah 95% selama kurun waktu 5 tahun atau 10 semester, atau bisa juga sejak program studi memperoleh izin operasionalnya. Kemudian yang kedua, program bantuan ini diperuntukkan bagi program studi yang berakreditasi baik atau C dan juga baik sekali atau B. Sehingga apabila ada akreditasi prodi yang sudah unggul, belum bisa mengusulkan untuk program bantuan ini. Apalagi kalau misalkan program studinya ternyata tidak terakreditasi atau masa akreditasinya sudah lama kadaluarsa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selain akreditasi prodinya, program ini juga melihat dari akreditasi perguruan tingginya. Untuk program bantuan ini, akreditasi perguruan tinggi yang masuk dalam kriteria yaitu perguruan tinggi yang belum terakreditasi atau sudah berakreditasi minimal baik atau C dan juga baik sekali atau B. Berikutnya selain tadi akreditasi prodinya, kemudian akreditasi perguruan tingginya, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah perguruan tinggi Bapak Ibu tidak sedang dalam proses penggabungan, penyatuan atau perubahan bentuk. Tetapi apabila perguruan tinggi Bapak Ibu tersebut sudah keluar SK izin terbarunya, silahkan Bapak Ibu bisa mengusulkan program ini, tetapi Bapak Ibu perlu memastikan bahwa data migrasi PD Diktinya sudah selesai dilaksanakan dan sudah sesuai dengan data sebelumnya. Karena nantinya
akan berpengaruh terhadap integrasi data dengan sistem bantuan ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu terkait poin ke-5 dan poin ke-6 sebenarnya saling terkaitan dan intinya Bapak Ibu memastikan bahwa perguruan tingginya tidak sedang dalam masalah atau dikenakan sanksi ataupun sedang berkonflik. Karena apabila salah satu yang tadi saya sebutkan masih berlangsung atau terjadi di tempat Bapak Ibu, sudah dipastikan tidak bisa untuk mengusulkan bukan hanya program ini, tetapi semua program bantuan yang ada pada Ditjendiktiristek. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena program bantuan ini bentuknya penggantian sebagian atau partial reimburse, maka program studi yang akan mengusulkan bantuan ini wajib telah mengunggah dokumen reakreditasinya pada LAM yang dituju. Jadi apabila program studinya masih berupa penyusunan kelengkapan dokumen borang ataupun instrumen dan belum mengunggah ke LAM, maka belum bisa mengusulkan program bantuan ini. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah bicara terkait penerima bantuan serta kriteria ataupun persyaratannya, maka pada slide ini kita akan membahas terkait nilai besaran bantuan program ini, yang mana nilai tersebut dibagi menjadi 3 nilai bantuan, yaitu 30 juta, 40 juta, dan 50 juta. Nilai besaran ini berdasarkan dilihat dari jumlah mahasiswa per prodi angkatannya, kemudian juga akreditasi prodinya, serta akreditasi perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Dan perlu saya sampaikan, karena program bantuan ini bentuknya penggantian, maka memang nilai besaran bantuannya tidak 100% sesuai dengan nilai beban biaya akreditasi dari LAM-nya. Berikutnya terkait tata kelola program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi perguruan studi ini dirancang dan dilaksanakan secara tertib administrasi dan juga sesuai dengan aturan program bantuan pemerintah pada umumnya dan juga sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dengan memperhatikan kesiapan program studi dalam mengajukan akreditasi pada LAM-LAM yang ada. Dan perlu disampaikan Bapak Ibu perguruan tinggi, program bantuan transformasi akreditasi ini agak berbeda dengan program bantuan lainnya yang ada di kelembagaan. Karena dalam program bantuan ini Bapak Ibu tidak perlu membuat proposal tertentu yang biasanya dimintakan dalam program BAMPEM pada umumnya. Oleh karena itu, penetapan penerima bantuan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan juga kriteria yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dikti-Ristek yang telah tertuang dalam panduan serta juknis bantuan transformasi akreditasi pendidikan tinggi. Sehingga seharusnya tidak ada hal yang sulit buat Bapak Ibu perguruan tinggi selama memenuhi kriteria yang ada dapat dipastikan prodi tersebut mendapatkan bantuan ini. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengusulkan program bantuan ini dapat mengupload dokumen kelengkapannya melalui laman bantuan aps.kemdikbud.go.id. Selain terkait usulan, semua proses update status verifikasi, kemudian evaluasi dokumen, usulan, serta pengumuman penerima bantuan, juga Bapak Ibu dapat mengaksesnya di laman tersebut. Dan karena ini merupakan program bantuan pemerintah, maka Bapak Ibu yang nantinya ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib membuat laporan akhir terkait progres atau update akreditasi yang sedang berproses di LAM. Dan laporan tersebut disampaikan juga melalui laman bantuan APS pada akhir bulan Desember 2023. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dokumen apa aja sih yang harus ataupun wajib Bapak Ibu perguruan tinggi upload dalam usulan program bantuan transformasi akreditasi program studi. Ada 2 kategori dokumen yang harus dibuat dan diupload
Bapak Ibu perguruan tinggi. Yang pertama, dokumen dari sisi perguruan tinggi. Ada 3 dokumen yang wajib Bapak Ibu perguruan tinggi upload, antara lain surat permohonan bantuan transformasi akreditasi program studi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, surat pernyataan bermaterai yang memuat terkait pernyataan bahwa perguruan tinggi Bapak Ibu tidak sedang dalam konflik atau tidak sedang dikenakan sanksi dan juga tidak sedang berproses untuk perubahan bentuk, penggabungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang dokumen terakhir, surat kesanggupan mengikuti akreditasi yang berisikan terkait bahwa perguruan tinggi sanggup menyelesaikan proses akreditasi sampai terbitnya sertifikat akreditasi yang terbaru. Bapak Ibu, dapat disampaikan bahwa ketiga surat tersebut yang dibuat oleh perguruan tinggi sudah ada formatnya yang tertuang dalam panduan, sehingga Bapak Ibu perguruan tinggi wajib mengikuti format yang ada, dan apabila belum sesuai dengan format kami, biasanya akan kembalikan ke perguruan tinggi untuk dapat disesuaikan dengan format. Kemudian selain dokumen dari sisi perguruan tinggi, terdapat juga dokumen yang wajib diupload oleh program studi. Antara lain yang pertama, scan sertifikat akreditasi program studi lama yang masa akreditasinya berakhir di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu mungkin ada prodi yang pada saat mengusulkan bantuan ini sudah memperoleh sertifikat akreditasi barunya. Nah, yang diupload itu bukan sertifikasi barunya, tetapi sertifikat akreditasi sebelumnya. Atau juga bagi program studi yang mungkin oleh izin operasional terbit di tahun 2021, maka yang diupload adalah SK izin prodi dari Kemendikbud. Yang kedua, mengupload scan bukti transaksi pembayaran akreditasi ke LAM, baik itu berupa dari M-Banking ataupun bukti slip transfer dari bank. Dan hasil scan-nya harus bisa terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu, sehingga kami pun dalam memverifikasi berkasnya bisa membacanya dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu perguruan tinggi mengupload bukti unggah pengajuan akreditasi ke LAM, dan yang ini biasanya sih dalam bentuk screenshot dari laman LAM PT-nya. Jadi Bapak Ibu, sepanjang dokumen yang tadi saya sudah jelaskan, baik itu dari sisi dokumen perguruan tinggi maupun dari dokumen program studi terpenuhi dan sesuai, maka kemungkinan Bapak Ibu perguruan tinggi dapat memperoleh bantuan ini sangat besar. Karena tidak ada yang susah ya Bapak Ibu dalam memenuhi dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya terkait alur proses bantuan transformasi akreditasi program studi ini, tahapannya tidak terlalu banyak yang dilakukan, tetapi yang jelas yang pertama-tama dan wajib Bapak Ibu perguruan tinggi lakukan adalah mengusulkan akun task force program bantuan ini. Yang tahapan selanjutnya usulan akun tersebut akan diverifikasi oleh Direktorat Kelembagaan untuk dapat disetujui. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun task force, Bapak Ibu perguruan tinggi tidak perlu mengusulkan kembali, sehingga tahapan awal ini bisa dilewati. Kemudian setelah akun task force-nya disetujui, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu perguruan tinggi dapat langsung mengusulkan ataupun mengupload dokumen kelengkapan usulan yang sebelumnya telah saya sampaikan. Kemudian setelah itu usulan dari Bapak Ibu perguruan tinggi, kami akan lakukan verifikasi dokumen untuk dapat kami setujui ataupun masih perlu direvisi atau bahkan kami tolak. Apabila status dokumen direvisi, maka Bapak Ibu perguruan tinggi dapat mengupload ulang kembali dokumen tersebut, tetapi hanya khusus yang direvisi saja. Oleh karena itu, kami mohon agar Bapak Ibu perguruan tinggi dapat sering-sering melihat update dalam sistem laman bantuan APS, sehingga tidak ada yang terlewat.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah penetapan penerima bantuan yang ditetapkan oleh Dirjen Diktiristek. Dan surat penetapan ini biasanya kami upload dalam laman bantuan APS. Dan nantinya penetapan penerima bantuan akan dibuat dalam beberapa gelombang. Dan saat ini penetapan penerima bantuan baru sampai dengan gelombang kedua. Dan berikutnya ini terkait jadwal program bantuan akreditasi program studi tahun 2023. Yang mana dari timeline ini yang perlu saya highlight adalah terkait jadwal usulan program bantuan ini hanya sampai dengan akhir bulan September 2023. Sehingga masih ada waktu untuk Bapak Ibu perguruan tinggi agar dapat segera mengusulkan program bantuan ini. Sedangkan pengumuman penetapan penerima bantuan akan berlangsung sampai dengan Oktober 2023. Jadi mohon Bapak Ibu agar bisa memperhatikan deadline yang telah ditetapkan oleh kami. Mungkin demikian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu perguruan tinggi dapat memahami secara lebih terperinci terkait program bantuan transformasi akreditasi program studi tahun 2023 ini. Dan kami tunggu usulan dari Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Epin sudah memaparkan dan menjelaskan secara detail terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan APS tahun 2023. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain program studi yang memang masa berlaku akreditasinya habis di tahun 2023, ada juga beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi prodi untuk dapat mengikuti program bantuan APS tahun 2023 ini. Nah, terkait kriteria dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, Bapak dan Ibu dapat download atau mengunduh panduan pelaksanaan program bantuan APS melalui laman bantuanaps.kemdikbud.go.id. Apabila Bapak Ibu, saya yakin apabila Bapak Ibu membaca dengan sesama buku panduan, di situ dijelaskan cukup detail, cukup jelas, sehingga Bapak dan Ibu seharusnya dengan prodi yang memang memenuhi kriteria dapat mengikuti program bantuan APS ini. Lalu Bapak dan Ibu terkait pengajuan usulan program bantuan APS tahun 2023 ini disampaikan hanya melalui sistem aplikasi bantuan APS di laman bantuanaps.kemdikbud.go.id. Jadi kami tidak menerima usulan bantuan melalui email maupun dokumen fisik yang dikirimkan ke Direktorat Kelembagaan. Lalu Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan APS ini, mohon disimpan terlebih dahulu, karena kita akan melanjutkan sesi paparan yang kedua, yaitu tentang panduan penggunaan sistem aplikasi bantuan APS tahun 2023. Sudah hadir bersama kita Mas Dean Apriana Ramadan. Beliau adalah koordinator tim pengembangan sistem aplikasi bantuan APS. Kepada Mas Dean, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Bapak dan Ibu sudah terlihat kah? Sudah, Mas. Ini kelihatan ya? Sudah. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan paparannya. Perkenalkan Mas Dean Apriana Ramadan, biasa dipanggil Dean. Jadi tadi saya melihat dari Bapak dan Ibu nanyain beberapa hal ya. Dapat akunnya di mana, saya udah keterima, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini kita akan coba bahas di sini Bapak dan Ibu. Jadi alamat webnya mohon bisa dicatat di sini, ada bantuanaps.kemdikbud.go.id. Tadi juga Mas Fajar sudah memberitahukan kepada Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut di sini Bapak dan Ibu, penjelasan umum dulu. Jadi Bapak dan Ibu perlu mengumpulkan orang. Nah, orangnya siapa aja? Nah, orang yang pertama adalah operator PD Dikti di perguruan tinggi Bapak dan Ibu.
Nah, orang ini bertugas karena beliau punya username dan password untuk masuk ke PD Dikti, maka orang ini adalah yang nanti akan mendaftarkan akun Taskforce untuk pertama kali. Nah, kemudian Bapak dan Ibu perlu menunjuk yang namanya task force. Nah, task force itu apa? Ya, task force itu adalah unit yang ditugaskan oleh PT untuk mengelola akreditasi. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu di masing-masing prodi udah pasti ada lah ya UPPS ya, unit pengelola program studi. Jadi Bapak dan Ibu di kampus itu harus ada 3 ini dulu. Kalau mau ikutan bantuan APS, harus ada operator PD Diktinya karena username sama passwordnya ada di sini untuk pertama kali, kemudian nanti task force yang nanti akan membuat akun untuk melakukan pengajuan, dan kemudian ada UPPS yang nanti melengkapi berbagai persyaratan administrasi. Tadi kebetulan Mbak Epin sudah memaparkan duluan bahwa untuk yang ini Bapak dan Ibu tidak perlu ada proposal dan apapun karena ini sistemnya ada reimbursement. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi alur umumnya pertama, Bapak dan Ibu, operator PD Dikti di kampus masing-masing ini login ke aplikasi kami yang namanya bantuan aps.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti akun PD Dikti akan mendaftarkan task force. Nah, kemudian task force ini bikin akun, akunnya sudah dapat, akun task force-nya, akun PD Dikti yang tadi dipakai untuk login itu nggak akan dipakai lagi. Jadi akun PD Dikti itu digunakan untuk melakukan pendaftaran task force. Setelah terdaftar, Bapak dan Ibu pakainya adalah akun task force. Nah, kemudian dari sini dilanjutkan dengan melengkapi berkas. Berkasnya nggak banyak-banyak sih Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan ya. Berkasnya ada 2 level, level perguruan tinggi dan juga di level prodi. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu, aplikasinya ada di bantuan aps.kemdikbud.go.id. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka sekarang itu udah ada ada 2 file yang sudah dapat pemenangnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sana bisa terlihat juga. Nah, ada aplikasinya sangat sederhana, cuma ada beranda, pendaftaran akun, sama pengusulan berkas ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, kita mulai dari yang pertama akunnya. Akun yang digunakan untuk masuk pendaftaran pertama kali, atau ketika Bapak dan Ibu mau bikin akun task force, akun yang dipakai adalah akun adminnya PD Dikti. Karena aplikasi kami terkoneksi dengan akun PD Dikti ya Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu perlu harus mencari dulu siapakah di kampusnya Bapak dan Ibu yang megang akun ini. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu dengan menggunakan akun ini untuk pendaftaran task force, nanti task force-nya didaftarin. Setelah task force-nya didaftarin, maka username dan password yang digunakan itu sudah berubah. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa lagi pakai yang akun PD Dikti, tapi langsung pakai username dan password yang digunakan pada saat pendaftaran, yaitu akun task force. Aman ya Bapak dan Ibu? Jadi daftarin pakai akun PD Dikti dulu. Setelah akun PD Diktinya bisa masuk, daftarkan task force-nya kemudian nanti kami verifikasi. Kalau sudah oke, nah berarti Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi berikutnya itu tidak dengan menggunakan akun PD Dikti, tapi menggunakan akun task force yang tadi Bapak dan Ibu buat. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu di sini. Di sini ada beberapa informasi, ada berkas panduan, presentasi dan lain sebagainya, informasi umum, dasar hukum, tujuan manfaat dan lain sebagainya. Di sini udah ada demo resen aja Bu, belum Bu, sabar Bu. Nah, ini jadi ada beberapa informasi ini. Nah, di sini masuk dengan akun pengusul atau masuk dengan operator PD Dikti untuk pendaftaran pengusul. Sudah jelas ya, berarti ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk pertama kali diharapkan perguruan tinggi masuk menggunakan akun operator PD Dikti. Di sini ketika masukin username, password, kemudian klik. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu di halaman berandanya itu akan kita ambilkan data dari PD Dikti. Di sini kebetulan hanya ringkasan ya Bapak dan Ibu. Saya melihat di sini contohnya adalah akreditasinya B, jumlah mahasiswa aktifnya sekian, pelaporan PD Diktinya sekian, pelaporan PD Diktinya sekian. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini angkanya berbeda-beda ya sesuai dengan pelaporan dari PD Dikti masing-masing ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, kemudian di sini ada formulir. Formulir inilah yang nanti Bapak dan Ibu pakai untuk mendaftarkan task force. Nah, jadi di sini sebelah kiri itu biasanya rektor atau ketua, yang sebelah kanannya itu pelaksananya atau task force-nya. Nah, Bapak dan Ibu, kami mohon telepon kantor, nomor handphone, WhatsApp, sama emailnya ini benar-benar bisa kami kontak. Karena nanti kami akan melakukan kontak dengan Bapak dan Ibu, ya emergensinya dengan menggunakan ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ini tergantung dari masing-masing ya. Kadang-kadang rektornya juga ketua pelaksananya itu monggo juga, nggak jadi masalah. Tapi biasanya sih dipisah sih. Nah, ini ketika diklik ajukan Bapak dan Ibu, nanti ada surat template di sini ya.
Nah, ini unduh aja template-nya. Setelah diunduh template-nya itu nanti Bapak dan Ibu kasih kop surat, kemudian ditandatangani, kemudian nanti di-scan, kemudian di-upload balik. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan upload dokumen ini, nanti namanya dokumen pengajuan task force, nanti tim administrator, Mas Fajar dan rekan-rekan itu akan memverifikasi apakah akun ini benar memang diajukan oleh dari kampus yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, nanti setelah ini, nanti Bapak dan Ibu tinggal tunggu saja. Ketika sudah oke, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan pemberitahuan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu login. Nah, setelah login nanti Bapak dan Ibu akan melengkapi berkas. Berkasnya ada apa aja? Berkasnya ada 2. Yang pertama, dokumen level perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah dokumennya level prodi. Nah, jadi Bapak dan Ibu ada 2 nih. Pertama dari level PT-nya dulu. Yang kedua baru dari level prodi. Dokumennya apa saja nanti bisa kita lihat. Nah, upload dokumen untuk level perguruan tinggi kita minta 3 ya Bapak dan Ibu. Surat permohonan bantuan dari pimpinan perguruan tinggi, ini dibundle sama semua prodi-prodinya. Kemudian surat pernyataan bermaterai. Dan semuanya formatnya ini ada di panduan Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah bikin sendiri. Jadi tinggal di-download, kemudian Bapak dan Ibu tinggal isi-isi. Ya, kemudian tanda tangan, scan, kemudian upload lagi balik ke sini. Dan yang ini yang penting adalah surat mengikuti akreditasi bundle prodi. Dan di sini Bapak dan Ibu, untuk dokumennya kami menerima dalam format PDF dengan maksimum 10 MB per dokumennya lah Bapak dan Ibu. Jadi yang kami terima adalah formatnya PDF biar nanti kami bisa langsung membacanya gitu ya. Nah, ini format suratnya di panduan. Begitu juga yang ini Bapak dan Ibu. Jadi setelah dokumen-dokumen level perguruan tingginya itu Bapak dan Ibu siapkan, di sini ada tombol biru ya. Ya, ini tinggal Bapak dan Ibu klik, kemudian nanti akan keluar program studinya. Nanti Bapak dan Ibu silakan pilih program studinya apa, dan kemudian lembaga akreditasi mandiri yang dituju apa. Jadi kalau misalnya di sini teknik mesin, ya maksudnya ke dalam teknik ya. Itu monggo silakan kemudian Mas Dean, maaf mute Mas Dean. ada yang nge-mute saya. Dari mana tadi? Ini sebentar. Ke-mute dari mana tadi Mbak Epin? Biar saya ulang. Iya, di poin yang ini. Oh, yang ini ya. Oke, di sini akunnya diverifikasi, upload dokumen level prodi. Nanti Bapak dan Ibu ini kita ambilin data dari PT Dikti. Kemudian nanti Bapak dan Ibu setelah datanya diambil dari PT Dikti, nanti kelihatan di sini lamnya apa dan lain sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu ngupload per prodi ya yang diajukan. Itu sertifikat akreditasi program studi yang telah berlaku, kemudian bukti bayar, kemudian bukti unggah pengajuan lembaga akreditasi mandiri. Yang bawahnya ini bisa screenshot dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa Bapak dan Ibu sudah mengunggah ini ke LAM masing-masing atau ke BAN PT. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau udah semua tinggal diupload saja. Semua dokumennya formatnya PDF dan itu maksimal 10 MB. Dan Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Epin, tidak ada proposal yang diajukan, jadi cuma kelengkapan administrasi. Cuma kalau boleh jujur, akreditasi ini yang paling berat yang ini nih, bukti bayar lembaga akreditasi mandiri sama bukti unggah pengajuan lembaga akreditasi mandiri. Jadi kita pengennya Bapak dan Ibu mengunggah terlebih dahulu gitu kan ya, baru insentifnya bisa kita keluarkan, yaitu dalam bentuk reimburse ya Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya masuknya PDF maksimal 10 MB, Bapak dan Ibu tinggal klik atau di drag and drop, monggo silahkan. Setelah itu nanti diklik dan kemudian selesai. Jadi semudah itu Bapak dan Ibu daftarkan akun Taskforce pakai akun PD Dikti, login pakai akunnya Taskforce, kemudian lengkapi berkas level PT, kemudian melengkapi berkas pada level prodi, ajukan, selesai. Seperti itu Bapak dan Ibu, rangkumannya ada di sebelah sini, nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri, materinya akan dibagikan oleh Mas Fajar, jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Itu saya kembalikan lagi ke Mas Fajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dean sudah menyampaikan panduan aplikasi bagaimana cara kita mengusulkan atau mengikuti program bantuan APS tahun 2023 ini. Baik Bapak dan Ibu, izin mengulang atau mempertegas kembali terkait akun bagi Bapak Ibu di perguruan tinggi swasta yang memang tahun 2002 lalu sudah pernah mengikuti program bantuan APS ini
itu dapat digunakan akun yang sama ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengusulkan akun baru lagi. Lalu kemudian jika memang Bapak dan Ibu perguruan tinggi swastanya belum pernah mengikuti program bantuan APS tahun 2022, artinya baru pertama kali di tahun 2023, itu silahkan login pertama kali itu menggunakan akun PD Dikti. Kemudian melalui akun PD Dikti itu nanti Bapak Ibu mengusulkan akun task force. Di situ sudah ada template suratnya, tinggal Bapak Ibu unduh, lalu kemudian unggah kembali. Nanti kami akan memverifikasi atau meng-approve usulan akun task force yang Bapak Ibu sampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin dari Pak Firman Hidayat. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Fajar. Izin bertanya Pak ke Pak Dayan. Nah, kami kan terdapat revisi pada surat pernyataan bermaterai Pak. Nah, kebetulan ketua yayasan kami bulan kemarin kebetulan meninggal dunia dan sudah digantikan dengan yang baru. Apakah nanti surat revisiannya itu pakai pengurus yang baru atau ketua yayasan baru atau gimana Pak? Oke, langsung saya jawab aja ya Mas Fajar ya. Monggo pakai yang baru aja. Karena kan ya mau pakai yang lama juga udah nggak bisa kan Pak ya. Jadi silakan diajukan lagi pakai yang baru. Itu nggak jadi masalah selama kami juga tidak minta dilampirkan untuk ada surat keterangan meninggal dan lain sebagainya. Yang penting dia sudah definitif. Baik ya. Ketua yayasan yang Baik, berarti tanggalnya tanggal hari ini ya Pak ya, berarti Pak ya. Tanggal yang baru ya Pak ya. Yap. Baik ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, yap. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada Pak Aji Gumilar dari Unjani. Silakan Pak Aji. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Unjani mau menanyakan dua hal. Pertama, apakah akun task force itu memang tiap perguruan tinggi itu satu atau setiap prodi satu? Terus kedua, apakah program bantuan ini itu hanya berlaku 2023 ya? Nah, apakah tahun depan 2024 atau 2005 dan seterusnya itu akan ada bantuan lagi atau tidak? Itu saja Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dian mungkin yang pertama ya, pertanyaan pertama. Baik Pak, jadi untuk task force ini satu PT satu Pak. Karena kami berharap ada unit yang itu mengkoordinir untuk masalah akreditasinya. Gitu ya. Jadi kalau prodi kalau prodi itu tidak untuk memegang akun task force. Jadi akun task force cukup satu dipegang di level perguruan tinggi, prodi-prodi itu di bawah pembinaan dari akun task force tersebut. Gitu ya. Monggo selanjutnya Mbak Epin mungkin. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua. Iya, izin Bapak bantu menjawab untuk terkait program di tahun 2024, 2025 dan lain sebagainya. Tergantung dari kebijakan pemerintah ya Pak. Ya mudah-mudahan masih ada untuk program ini. Cuman kita fokuskan dulu di tahun 2023 ini ya Pak, karena kan belum berakhir ya. Gitu. Jadi diajukan aja untuk 2023, nanti 2024 urusan yang baru lagi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Pak Satrias Jamaran dari STIE PPI Tangerang. Silakan Pak Satrias. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada 3 Pak. Prodi manajemen kami habis akreditasinya tanggal 30 Mei 2022. Di AL oleh LAM EMBA tanggal 3 sampai 5 April 2023. Dan sekarang sudah keluar hasilnya. Waktu sebelum itu kita mengajukan untuk bantuan APS ini. Sampai sekarang akun task force-nya nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi kami nggak bisa ngupload.
Yang kedua, kalau nggak salah saya Pak ya, kan Menteri mengatakan untuk akreditasi sekarang gratis Pak, baik itu LAM EMBA maupun BAN PT. Mohon penjelasannya. Nah, untuk akun Taskfor ini bagaimana Pak kelanjutannya? Kami yang sudah mengajukan sudah berapa bulan ini nggak ada jawaban gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten dari kampus apa Pak? Tadi Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Coba saya. Ini saya cek sudah diterima Pak. Bapak bisa ngecek ke email yang waktu itu Bapak daftarkan Pak. Oke, terima Karena kasih sudah Pak. sudah kami buat itu dari tanggal 6 Juni. 6 Juli. 6 Juni ya? Juli. Ya, 6 Juli Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Bisa dicek di email di juanda.usman@gmail.com Pak. Monggo silakan. Oh iya, Juanda. Atau di emailnya Bapak sendiri nih. Yang @gmail.com. Satgas Jamaran. Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak. Yap. Kemudian untuk, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mbak Epin ya, untuk yang akreditasi yang tidak bayar Bapak dan Ibu. Jadi itu adalah keputusan Bapak dan Ibu yang kemarin ada di bulan Agustus. Kan sebelumnya Bapak dan Ibu juga udah mengajukan ya. Nah itulah yang sebenarnya di mana bantuan ini masih diperuntukkan untuk itu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ini juga lagi ada masa transisi. Cuma untuk jelasnya Mbak Ipin, monggo silakan. Ya, izin menambahkan, jadi emang Permendikbud yang nomor 53 tahun 2023 kemarin kan sudah di launching. Memang terkait akreditasi itu masih berlaku untuk masa transisi itu sekitar 2 tahun Pak. Jadi instrumen yang dipakai pun masih dengan instrumen yang lama, sehingga apabila Bapak Ibu mengajukan akreditasi saat ini baik ke BAN PT maupun ke LAM itu masih menggunakan instrumen lama, dan juga ke LAM masih terdapat biaya akreditasinya sampai dengan nanti dalam proses instrumen baru ditetapkan kemudian disosialisasikan 2 tahun kemudian. Mungkin seperti itu ya, jadi Bapak Ibu penjelasannya bahwa sampai dengan masa transisi 2025 untuk instrumen kemudian terkait biaya juga masih pemberlakuannya masih sama seperti biasanya. Sudah clear ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih Mbak Epin dan Mas Dian. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Titi Kinayati dari UEKS. Silakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Izin bertanya, tadi yang saya tangkap bahwa ini merupakan rembes dari pengajuan dana yang sudah dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, yang kami tanyakan adalah prodi kami di Fakultas Bahasa dan Sains kemarin itu mengajukan reakreditasi Lamdik 5 prodi, dan 4 prodi itu sudah keluar hasilnya, kemudian 1 prodi sedang menunggu hasil. Apakah kami masih bisa mengajukan rembes ini untuk 5 prodi kami yang sudah kami ajukan reakreditasinya? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika prodi yang belum jatuh tempo tapi ingin mengajukan pada tahun ini? Apakah kami juga bisa mengajukan untuk dananya? Demikian, terima kasih. Baik, langsung aja ya Mas Fajar ya. Ya, silakan Mbak. Ya, izin Bu, walaupun sudah ada akreditasinya sudah terbit dari LAM, itu silahkan mengusulkan sepanjang memang masa akreditasinya memang berakhir di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya.
Kemudian kalau misalkan memang belum jatuh tempo, itu di cross check dulu Bu, masa akreditasinya sampai kapan. Kalau misalkan berakhirnya di 2024, walaupun mungkin memang sudah bisa dilakukan reakreditasi pada bulan-bulan saat ini ya, tetapi tidak bisa untuk mengusulkan program bantuan ini. Gitu. Jadi nanti yang masa akreditasinya di 2024 mungkin mudah-mudahan masih ada program bantuan ini sehingga bisa diajukan ataupun diusulkan pada tahun berikutnya. Oke, terima kasih. Satu prodi kami sedang upload untuk reakreditasi LAMPTKes, bisa juga mengajukan ya? Bisa Ibu, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, insya Allah memenuhi. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Muhammad Abdul Muin. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muin dari Sistemik Bina Patria. Kebetulan kami sudah mengajukan tahun lalu, tahun 2022 itu sudah mengajukan bantuan APS. Itu kemudian karena untuk sertifikatnya untuk tahun kemarin itu adalah 9 Januari 2023, maka tidak lolos. Tetapi kita sudah mengakreditasi dan akreditasinya itu keluarnya adalah 15 Desember 2022. Nah, kalau seperti itu, kira-kira kita bisa mengajukan kembali nggak ya untuk yang sertifikat mungkin akreditasi yang tahun lalu 9 Januari 2023, begitu sih. Dan kita sudah keluar sertifikatnya untuk yang lulusan akreditasi kemarin itu adalah 15 Desember 2022 sampai 15 Desember 2027, begitu. Dan ini saya kebetulan di bantuan APS juga kita lagi mencoba untuk upload ulang, dan kayaknya di sini ada berkas sudah terverifikasi, cuman ada beberapa yang berkas perguruan tinggi yang belum kami upload, begitu. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Iya, izin Bapak Ibu sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa program ini ditujukan kepada program studi yang masa akreditasinya berakhir di 2023. Kalau yang tadi Bapak sebutkan kan memang masa akreditasinya berakhir di 2023 sehingga harusnya bisa diajukan ya Pak, walaupun memang pengusulannya kan dalam proses akreditasi itu boleh 6 bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi silahkan mengajukan reakreditasi. Sehingga walaupun sudah keluar di Desember 2022 yang lalu, tetapi sertifikat lamanya kan berakhirnya di 2023 di Januari. Jadi monggo silahkan Bapak ajukan. Terima kasih. Oke, baik. Berarti masih bisa diajukan, nggih. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Bapak atau Ibu Wiworo Retnadi Rias Hayu. Silakan, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiworo Retnadi Rias Hayu dari Universitas Juanda. Izin Pak bertanya, kemarin itu 2023 kami di Juli kalau nggak salah mengajukan untuk bantuan prodi manajemen pendidikan Islam dan perbankan syariah, tapi ditolak dikarenakan prodi tersebut di bawah naungan Kemenlu. Nah, yang ingin kami tanyakan, karena di universitas kami ada 2 naungan, Kemendikbud dan Kemenak, untuk sarannya yang bisa di-cover itu hanya Kemendikbud saja begitu atau ada saran yang lain, Pak? Terima kasih. Silakan Mbak Epin. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk program ini hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang di bawah naungan Ditjen Diktiristek.
kemudian prodi yang di bawah ataupun memperoleh izin dari Ditjen Diktiristek gitu. Jadi kalau di luar itu belum bisa untuk kami akomodir. Kalau tadi Ibu ada dua dua kewenangan, jadi yang hanya bisa untuk program ini adalah yang diajukan yang menjadi kewenangannya Ditjen Diktiristek. Tapi dipastikan dulu bahwa perguruan tingginya merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kemdikbud ya Bu. Kalau perguruan tingginya di bawah naungan bukan di Kemdikbud ya sudah pasti kriteria itu tidak memenuhi persyaratan kami. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Epin. Selanjutnya dari Pak Fatur, STIE Jaya Negara, Taman Siswa. Silakan Pak Fatur. Terima kasih. Mohon maaf, saya nggak bisa menampilkan kamera karena koneksinya yang agak terganggu. Terima kasih atas waktunya. Kami dari STIE Jaya Negara Taman Siswa, kita sudah mengajukan akun task force itu mulai bulan Mei 2022. Kemudian bulan Mei 2022 ada salah satu prodi kami, yaitu prodi akuntansi, itu sudah habis. Kemudian kita mendapatkan perpanjangan dari Lamemba sampai dengan November. Nah, sampai bulan November itu kami belum mendapatkan akun task force sehingga kita tidak bisa mengajukan. Sekarang kami sudah mendapatkan akun task force-nya. Kedua prodi tersebut sudah saya ajukan, baik akuntansi maupun S1 manajemen. Akan tetapi yang manajemen sudah terverifikasi, yang akuntansi ditolak karena alasannya ini pengajuan di tahun 2022. Sehingga karena kami pun habis di 2022 bulan November di SK perpanjangannya dari Lamemba. Apakah memang seperti itu ataukah kami bisa mendapatkan bantuan di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bisa di atasnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fatur. Ya Pak, sesuai panduan, memang untuk tahun 2023 ini diperuntukkan bagi prodi yang memang habis masa akreditasinya di tahun 2023. Jika prodi tersebut memang habis di tahun 2022, maka tidak dapat mengikuti program bantuan di tahun ini, Pak. Seperti itu. Pak Fatur. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama Pak Fatur. Selanjutnya ada Pak Alex dari UMNU Kebumen, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, pertanyaan yang pertama kaitannya dengan tadi disampaikan bahwa tim task force itu kan cukup satu begitu. Namun bagaimana di kami itu biasanya kalau di tim task force itu setiap prodi dibuatnya berbeda. Jadi setiap prodi itu masing-masing karena melibatkan prodi yang ataupun dosen bersangkutan di prodi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan operator kami sudah pernah mencoba untuk mendaftar begitu untuk akun tim task force dari UMNU Kebumen. Kita sudah sudah masuk, sudah mendapatkan akunnya. Namun di pengumuman itu belum ada nama kami. Itu bagaimana ya untuk kelanjutannya? Itu dulu pertanyaannya. Terima kasih Pak Alex. Mungkin Mas Dian bisa membantu sambil dicek ya Mas dari UMNU Kebumen ya Pak Alex ya. Ya, betul. Ya baik, yang pertama Pak Alex terkait akun task force itu untuk program bantuan APES itu sebenarnya cukup satu saja Pak. Cukup satu saja. Lalu untuk di internal kampus Bapak sendiri itu mohon dikomunikasikan. Jadi dari berbagai task force prodi itu mohon disampaikan ke satu akun task force itu Pak. Jadi untuk prodi ini, untuk bantuan APES ini cukup satu saja. Jadi satu orang operator itu yang memang ditugasi untuk mengunggah dokumen-dokumen dari itu Pak. Cukup sederhana kok Pak dokumennya. Lalu yang kedua itu sudah akun task force sudah bisa login Pak? Sudah, belum dicoba ini.
Gitu, Pak. Silahkan dicoba dulu Pak. Nanti kalau misalkan seharusnya sudah kami approve. Kalau memang Bapak dan tim sudah mengunggah surat permohonan akun dan harusnya sudah kami approve dan itu sudah bisa login dan sudah bisa mengajukan prodi Pak. Seperti itu. Baik, yang kemarin kebetulan Pak Fajar, kebetulan kan kami di tahun ini ada 4 prodi yang memang habis masa akreditasinya. Kebetulan kalau yang kemarin kita ajukan baru 2. Nah ini yang 2 ini menyusul nantinya bisa juga ya dengan akun tersebut. Ya, betul Pak. Bisa disuruh. Selama memang masa akreditasinya habis di tahun 2023 dan memenuhi kriteria yang tadi dijelaskan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi kita tunggu konfirmasi yang sebelumnya itu bagaimana progresnya. Baik Pak. Iya. Selanjutnya ada Ibu Umi Unimugo ya. Silakan Bu Umi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, ini kan kami sudah mengajukan, tetapi ada revisi, terutama di bagian sertifikat akreditasi. Di sini kami kan prodi baru ya Pak, untuk akreditasinya. Apakah cukup kemarin yang kami upload adalah SK dari Ban PT untuk akreditasi yang pertama, seperti itu. Apakah kami perlu menambahkan yang tadi disampaikan Bu Dimanoponggih terkait dengan SK izin, atau perlu digabung, atau cukup itu kemarin? Soalnya revisinya adalah untuk melampirkan sertifikat, sedangkan dari Ban PT kemarin kami mendapatkannya hanya SK saja. Terima kasih. Baik Bu Umi, kalau boleh tahu tahun berapa Bu izin operasional prodinya Bu? 2021 Pak, kami dari 2021. Oke. Baik, terkait prodi baru dari hasil penggabungan PTS ya Bu ya, itu silakan diunggah SK izin prodinya Bu. SK penggabungannya ya? Iya betul. Itu karena kan memang belum ada sertifikat ya Bu ya. Untuk yang hasil dari penggabungan, ya betul. Cukup SK penggabungan saya Bu. Berarti tidak perlu digabung dengan akreditasi dari Ban PT yang pertama itu, tidak perlu ya? Itu yang dari PT sebelumnya berarti ya, sebelum penggabungan ya Bu ya? Bukan, dari Ban PT. Ini kan prodi baru setelah penggabungan. Jadi kan kami dapat yang dari Ban PT kan boleh mendapatkan akreditasi karena baru seperti itu Pak. Dengan yang tidak boleh memperpanjang itu. Ibu izin, Ibu kan prodi baru ya Bu ya? Halo Bu? Ya, prodi baru. Prodi baru, ya izin operasional 2021. Berarti akreditasinya akreditasi minimum ya Bu ya? Ya, akreditasi minimum. Iya, jadi SK izin prodinya Bu yang di-upload dalam dokumen prodi ya. Kalau misalkan jadi satu kesatuan dengan SK penggabungannya, berarti SK penggabungannya Bu. Karena kan di dalam SK penggabungannya ada prodi-prodi mana yang disetujui ya. Ya sepertinya freeze Bu Umi. Putus ya. Oh iya. Iya. Oke, lanjut Mas. Baik, selanjutnya ada Bu Aristiani dari STKIP apa nih? ASG. Silahkan Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari STKIP Agama Hindu Singaraja. Nah, di sini saya izin bertanya. Saya sudah masuk ke aplikasi bantuan APS-nya itu, tapi kenapa pada saat saya masuk ke akreditasi bantuan APS-nya itu, kenapa akreditasi perguruan tingginya itu tidak kelihatan? Masih dia skrip. Padahal kalau saya cek di PDDIK itu untuk akreditasi perguruan tingginya sudah kelihatan baik. Jadi dan itu pun masih periodenya sampai tahun 2027, tetapi di bantuan APS-nya itu tidak kelihatan. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Nah, ini sepertinya harus ke Mas Dean. Baik, di sebelah kanan Bu Ari, kanan atas itu ada tombol kecil, perbaharui.
Saya Baik. sudah lakukan itu setiap kali saya buka aplikasinya itu saya sudah perbarui data, tetapi tetap saja tidak mau dia. Coba dari prodi. Itu Yang yang Singaraja dibaca ya? itu nanti prodinya apa perguruan tingginya? Perguruan tinggi. Kalau misalnya perguruan tingginya masih sebenarnya kelihatan, tapi kalau prodinya itu sudah juga Prodi itu saat memilih prodi. Kalau pas halaman awal depan itu akreditasinya dari PT. tapi di sini tidak kelihatan, Pak. Bagaimana guys solusinya? Baik, nanti saya coba sinkron orang ya. Baik, Pak. Terima kasih. 083004 kan ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, akreditasinya baik ya. Iya, Pak. Baik. Oke, nanti saya perbaiki ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Winarto, ITPB. Silakan Pak Winarto. Kalau tidak ada, langsung ke Bu Dwi Agustini. Silakan Bu Dwi. Boleh, Pak. Masih mute, Ibu? Sudah? Ya, sudah Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Dwi Agustini dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Kami sedang menanti asesmen lapangan prodi matematika. Saya sudah mengikuti bantuan APS, membuka link bantuan APS, dan saya sudah mengirim untuk pengajuan taksportnya, Pak. Di sini saya tidak ada informasi akunnya, Pak. Saya sudah mengunduh pengajuan untuk akun Takspor, tapi saya belum sampai saat ini saya belum dikirimkan akun, diberikan akun untuk pengajuan selanjutnya. Mohon informasinya, Pak. Unggahan saya itu pada tanggal 20 Juli 2023. Dari PT apa, Ibu? Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Mohon dicek. Kode PT-nya berapa, Bu? Universitas. Ibu kode PT-nya berapa? Masih mute, Ibu? Dimasukin. Nanti yang diedit Ya. ditandain. 081014. Ini sudah kami terima, Bu. Iya, sudah diterima di sini pengajuannya. Cuman di mana kami akan mendapatkan akun Takspotnya, Pak? Akun Takspos kan Ibu buat sendiri waktu itu ya. Dan itu pakai, di sini saya lihat pakai email Ibu yang admin@unwmataram.ac.id. Monggo dicek emailnya, Bu. Oh, nggih. Berarti kami cek di emailnya, Pak, ya, untuk akunnya itu, Pak? Betul. Untuk pengaju. Oh, begitu. Nggih, terima Sudah kasih, kami Pak. terima sejak 28 Juli, Bu. Apakah kami masih bisa mengirim data untuk pengajuan, Bapak? Boleh, Bu. Monggo silakan dicek aja akunnya. Kalau misalnya Ibu lupa, gunakan admin@unwmataram.ac.id, pakai fitur lupa password. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak, informasinya. Ya. Selamat siang. Baik, selanjutnya ada Bapak Andang. Silakan Bapak Andang. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ingin sampaikan
salah satu kriteria untuk bisa mengajukan bantuan APS itu adalah perguruan tinggi tidak sedang dalam proses untuk penggabungan, Pak ya. Dan saat ini kampus kami itu sudah menerima SK penggabungan untuk menjadi universitas, akan tetapi saat ini masih dalam proses migrasi data, Pak. Apakah kami bisa mengajukan bantuan APS ini dengan kondisi seperti ini? Terus kemudian yang kedua, kalau bisa minta tolong Pak, saya juga punya masalah dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Saya sudah ajukan akun untuk bantuan APS ini. Keterangannya memang sudah diterima gitu, tapi saya belum menemukan adanya balasan gitu di sistem itu, akun yang akan bisa digunakan oleh kita untuk mengunggah dokumen-dokumen itu. Kalau bisa dibantu minta tolong Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Dari STK IP Bima Pak. STK IP Bima 083012 untuk kode perguruan tingginya. Baik, Bapak buka Andan, Ya. kemudian Andan gumm@gmail.com. Iya. Nah, itu Bapak gunakan ini aja, Pak, fitur lupa password yang ada di webnya kita. Karena udah diterima sih ini akunnya. Oh ya, melalui email Pak ya? Iya, Pak. Lumayan banyak. Apa kata kunci yang bisa kita gunakan ini Pak kira-kira? Bahkan ini sudah kami terima sejak tanggal 14 November 2022. Oh iya, baik Pak. Kemudian kaitan dengan penggabungan tadi Pak, mohon petunjuknya. Kalau dari kami strict Pak, kalau Bapak dan Ibu migrasinya belum selesai, mohon ditunggu dulu. Jadi Pak. tidak dapat mengajukan. Baik, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak Andang. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat waktu kita sudah jam 14:15 waktu Indonesia Barat, mungkin satu pertanyaan lagi kami beri kesempatan untuk Ibu Esther Juliana Sitohang. Silakan Bu Esther. Baik, terima Singkat kasih saja ya Bu. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Jadi universitas kami itu Pak setelah melakukan perpindahan kepemilikan. Nah, sekarang itu perguruan tinggi kami di bulan 9 ini masa expirednya itu sudah habis. Dan prodi itu dalam kepengurusan karena semua akreditasinya itu sudah habis gitu Pak. Terutama kayak di teknik industri itu pernah mengalami pembekuan akreditasinya. Nah, itu apakah kami bisa mengikuti program APS ini? Karena kami sudah mengajukan dua akreditasi di dalam teknik Pak, yaitu prodi teknik industri dan teknik elektro. Terima kasih. Nah, monggo Mbak Epi. Izin, berarti Bu, sebenarnya masa akreditasinya sudah berakhir lama, cuman dibekukan kena sanksi ya Bu ya? Mengoncang Mbak Anjene Mbak. Di tahun 2020 itu sudah habis Bu. Jadi kan kemarin itu beda kepemilikan. Jadi ini sekarang mau dihidupkan semua gitu. Nah, sedangkan izin prodinya? Izin prodinya berdiri itu di tahun Enggak, maksudnya dihidupkan kembali itu berarti prodinya diaktifkan kembali ya Bu? Yang industri ya diaktifkan kembali sudah semua Bu. Jadi di bulan Mei kemarin itu karena sudah pindah lokasi juga di Bogor, jadi itu sudah diaktifkan kembali. Pak Edi kan nanya. Oh, berarti pindah lokasi ya Bu ya? Berarti SK-nya, izin operasionalnya pun dapat yang baru ya Bu? Iya, kemarin dapat dari Kemendikbud semua yang baru di Bogor Bu. Dulu ini di Cilegon gitu. Saya masih konfirmasi dulu Bu ke bagian yang mengurus ya terkait pindah lokasi. Tapi Ibu sudah mengusulkan akun ya?
Sudah Bu, di bulan yang gelombang yang pertama kemarin, tapi saya belum Migrasi datanya udah migrasi beres. PDKT ini ya Bu, udah. Karena memang di lantai ini kami sudah mengusulkan juga sudah bayar Bu, baru seminggu yang lalu, Ya, tanggal 14. ya kalau misalkan akreditasi di LAM kan memang harus berproses ya Bu Ya, ya. iya benar. Kemudian laporan PDDiktinya Iya, sudah dirapiin semua Bu, sudah disesuaikan semua. berarti kan 5 tahun terakhir sudah 95% ya? Nah, ini untuk yang kepemilikan yang terbaru itu Bu, mereka itu jadi dokumen lama itu memang banyak yang sudah ini Bu, sudah tidak ada bisa dibilang. Jadi untuk yang kepemilikan baru itu yang ada itu di tahun 2019 mulainya gitu. Oke. Ini saya konsultasikan dulu ya Bu ya terkait status perguruan tingginya, kemudian sama status untuk program studinya ya Bu ya. Baik. Saya belum bisa bilang kalau ini boleh, tapi nanti menjadi catatan kami untuk kami klarifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, mungkin nanti Tadi perguruan tinggi apa Bu? Universitas Teknologi Nusantara Bu. Oke, baik Ibu. Ibu nanti saya bisa lanjutkan ke siapa ya kira-kira saya minta bantuannya. Oke, saya chat Japri ya Bu ya, kontak saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah pukul 14:20, kami juga masih ada agenda lain selanjutnya. Jadi mohon maaf sekali bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dan belum bisa kami fasilitasi. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lalu apabila Bapak Ibu masih memiliki kendala atau pertanyaan terkait pelaksanaan program bantuan APS tahun 2023 ini, silakan disampaikan melalui email saja Bapak dan Ibu. Email ke bantuanaps@kemdikbud.go.id. Emailnya ada di laman paling depan dari aplikasi bantuan APS di paling bawah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sampaikan semua pertanyaan atau kendala saat mengikuti program bantuan APS ini melalui email tersebut. Atau Bapak Ibu bisa juga menghubungi LLDikti di wilayahnya masing-masing. Bisa disampaikan ke LLDikti. Nanti kami minta bantuan kepada LLDikti untuk mengkoordinir terkait pelaksanaan program bantuan APS ini. Mana saja prodi-prodi yang memang akan habis masa akreditasinya di tahun 2023 yang memang sesuai kriteria dan persyaratan. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam sosialisasi daring bantuan program studi tahun 2023. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang sudah tim kami sampaikan. Bapak Ibu memang diminta untuk mengisi NIK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan keamanan datanya. Silakan Bapak Ibu isi sebagai bukti Bapak dan Ibu telah mengikuti sosialisasi program bantuan APS pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dean, Mbak Epin, dan juga tim Direktorat Kelembagaan yang sudah membantu melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan APS pada hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan pada hari ini dapat membantu Bapak Ibu di perguruan tinggi swasta, khususnya di wilayah 3 sampai dengan 8, untuk mengikuti program bantuan pemerintah ini, program bantuan APS tahun 2023. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Izin pamit. Izin deh. Moga.
Recording stopped. Ya,